Ya, good people, kita akan berbincang dengan kuasa hukum korban Sartika Dewi Piscesa. Langsung saja, selamat sore Mbak Cesa. Halo, selamat sore Kak. Ya, baik. Mungkin Mbak Cesa sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu secara singkat atau ringkas kronologis kejadian sebenarnya itu seperti apa? Oke, kita cerita secara singkat aja ya, karena kalau secara detail agak sedikit panjang. Jadi memang untuk saat ini dipermasalahkan adalah dugaan oknum perawat yang memberikan susu berbeda dari yang seharusnya diterima dari Ananda Nala sendiri. Itu setelah itu juga yang kedua ada yang namanya darah di kantong kolostominya, tetapi dari oknum perawat juga bilangnya bahwasannya itu bukan darah. Pada saat sudah dipanggil dokter IGD dan sudah bertemu, dokter bertanya, sejak kapan kantong tersebut mengeluarkan darah? Berarti kan yang sebelum-sebelumnya kan tidak tersampaikan dari oknum perawat kepada dokter tersebut. Padahal intensnya antara orang tua Nala dengan perawat itu selalu melaporkan apapun yang kejadian yang Nala alami. Seperti itu. Baik, dan diketahui juga ini kami mendapatkan data bahwa sempat 3 minggu dirawat begitu, belum ada Iya. pihak dari dokter yang untuk mengetahui atau untuk mengecek kondisi bayi Nala tersebut, itu benar nggak? Ya, kalau untuk 3 minggu itu untuk dokter yang ini ya, tapi sudah ditangani oleh dokter IGD. Makanya secara cepat tertangani oleh dokter IGD. Saya garis besari di sini ya, mohon maaf nih, untuk keluarga Nala sendiri sebenarnya sudah sangat senang nih dapat tanganan yang sangat baik kepada dokter-dokternya. Tapi yang disayangkan ini adalah dugaan kelalaian ini pada perawat. Itu akan saya garis besari ya, bukan pada dokter-dokternya, tapi pada perawatnya. Baik. Itu kenapa kelalaian ini bisa terjadi. Pihak rumah sakit juga ini sempat membantah begitu Mbak Cesa terjadi pendarahan di kantong kolostomi atau saluran pembuatan pembuangan feses begitu. Itu apakah benar itu, Mbak? Nah, kalau untuk itu kita nggak bisa ini ya, karena saya juga belum dapat pemberitaan spesifik nih mengenai dari pihak rumah sakit membantah, itu saya belum dapat pemberitaan spesifik. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang pihak rumah sakit. Baik, Mbak Cesa, kemudian mungkin dari pihak hukum aja nih, langkah apa yang akan diambil atau yang akan ditempuh oleh pihak kuasa hukum dari korban sendiri? Oke, terima kasih. Kalau untuk langkah hukumnya, yang pertama kami hari ini telah menyurati kepada pihak rumah sakit untuk permohonan klarifikasi. Jadi kan kita juga tidak hanya mendengarkan sebelah pihak, tapi antara kedua belah pihak nih harus kita dengarkan, kita harus duduk bersama. Dan alhamdulillahnya hari ini juga sudah diterima oleh pihak rumah sakit. Kebetulan kenapa Ibu Cynthia atau Ibunda dari Nala tidak dapat hadir pada wawancara hari ini sebagai narasumber, dikarenakan sedang terjadi pertemuan di rumah sakit bersama tim kuasa hukum yang standby di Jakarta. Seperti itu. Untuk langkah pertamanya hanya itu terlebih dahulu karena kita belum bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Berharap permasalahan ini selesai secara baik-baik dan musyawarah. Baik, kemudian bentuk pertanggungjawaban apa yang diinginkan dari pihak rumah sakit? Kalau bentuk dari pertanggungjawaban yang diinginkan dari ibunda atau orang tua Nala terhadap pihak rumah sakit, sementara hanya menginginkan Nala dirawat dengan tepat, nyaman, dan sesuai prosedur yang ada. Itu sementara. Tapi kita nggak pernah tahu apa nanti yang asal rundingan pada syarat musyawarah, sebagaimana itu belum bisa saya jabarkan lebih rinci. Nanti setelah mungkin diadakan pertemuan, kita baru bisa jabarkan dan infokan kembali. Baik, terima kasih Mbak Cesa atas waktunya. Kami akan Sama-sama. menunggu perkembangannya dan semoga bayi Nala Siap. segera pulih dari sakitnya.